Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu kepada saya terkait dengan ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral berarti di sekolah kita ini ya Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Intan, Kepala Sekolah SDN 178 Gaiger Kalong KPAD. Kami mengutus Pak Ustadz Hisam menjadi calon guru penggerak. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Saya akan jawab dulu yang pertama dengan dilema etika. Kalau dilema etika itu kan berarti benar versus benar. Ada dua kebenaran. Berarti kita itu dihadapkan pada pengambilan keputusan antara benar dan benar. Nah, yang saya terapkan di sekolah kita ini Pak Ustadz adalah kita lihat dulu urgensinya. Ini benar, tapi kita lihat mana di antara kedua kebenaran ini yang paling mendesak. Itulah yang pertama kita selesaikan. Semuanya akan diselesaikan, tapi tidak bisa diselesaikan dalam satu kurun waktu. Tapi harus ada jeda antara penyelesaian yang satu dengan penyelesaian yang lain. Karena pengambilan keputusan itu bukan hanya kepala sekolah sendiri, pasti melibatkan PKS kurikulum, PKS kesiswaan, dan lain sebagainya, termasuk Bapak sebagai Bapak Ustadz yang bagian moral di sekolah kita ini pasti dilibatkan, orang tua murid, semua pemangku kepentingan. Selanjutnya dilema etika ini dihadapkan pada nilai-nilai kelihatan sama, tapi tidak sama. Contohnya saya ada beberapa contohnya ya, antara cinta dan kasih sayang. Misalnya antara kebenaran, kemudian keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, seperti itu. Nah, dilema etika ini berat, tapi harus kita hadapi secara terus-menerus. Nah, seperti itu masalah dilema etika. Kemudian bujukan moral saya jawab sedikit. Bujukan moral ini adalah versus benar versus salah. Gitu, ini kan udah jelas ya. Tapi kita dihadapkan pada situasi yang terjadi, membuat keputusan antara benar dan salah. Antara benar dan salah itu bisa rancu. Menurut saya benar, tapi menurut pihak lain mungkin salah. Jadi harus duduk bersama untuk menentukan apakah itu benar secara kearifan lokal, adat, secara agama, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dalam kurun waktu sesingkat mungkin kita bisa ini benar, ini salah. Kita harus menjaring semua pendapat. Seperti itu yang kita lakukan Pak di sekolah kita ini. Jadi terkait dengan identifikasi apakah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, tadi barusan telah disampaikan bagaimana cara mengidentifikasi Ibu terkait dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di antara dua hal, antara benar, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan kebijakan aturan, norma gitu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan itu atas keputusan pribadi, tapi kebijakan dari pemerintah kita, dari Kemendikbud seperti apa, dari Dinas Pendidikan seperti apa, karena kita di bawah pemerintah Kota Bandung, di kata pemerintah Kota Bandung seperti apa. Nah, itulah nanti diramu
barulah kita bisa, oh ini benar, ini salah, baru bisa diambil tindakan. Seperti itu yang selama ini kita lakukan Pak Ustadz. Terus langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini ketika ada kasus, bagian prosedurnya, langkah-langkah. Ya, misalnya ada kasus, kita identifikasi dulu. Diidentifikasi dulu kasus itu, masalahnya apa, dicari data yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya, jangan nanti kita sampai salah mengambil keputusan. Dicari dulu kebenarannya, benar enggak aduan ini, benarkah seperti ini. Jadi melibatkan semua sektor, kepala sekolah, guru-guru, semua peserta didik kita, kemudian orang tua dan layanan khusus yang ada di sekolah ini. Jadi tidak serta-merta dibenarkan atau disalahkan, dilihat dari semua sisi. Jadi kalau membenarkan gampang saja kan, tapi pembenaran itu harus ada itunya, faktanya. Benarkah seperti itu? Kalau misalnya disalahkan, salahkah seperti itu? Pernah waktu itu terjadi di kita masalah anak-anak yang dengan pedagang. Nah, saya kumpulkan semua, saya panggil guru yang bersangkutan, saya panggil pedagangnya, saya panggil orang tuanya. Waktu itu kan ada yang emosi. Nah, bagusnya teh waktu itu pas sasi saum. Jadi saya sentuh hati orang tua itu dengan nilai-nilai keagamaan. Ibu, kami mohon maaf, ini kan bulan yang penuh ampunan. Apabila misalnya salah, mohon dimaafkan karena ini adalah bulan suci. Mari kita sama-sama maafkan. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini akan muncul kembali. Ibu itu langsung reda emosinya waktu itu. Seperti itu Pak Ustadz. Ada langkah prosedur yang dipergunakan. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang kita gunakan adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dari semuanya. Saya ulangi lagi, kolaborasi antara kepala sekolah dengan pembantu kepala sekolah, dengan semua guru-guru, dengan semua orang tua siswa, kemudian pemerintah kita di sini ya, RT, kemudian RW 2, semua mendukung kita. Jadi semualah kolaborasi pokoknya. Kalau kolaborasi artinya kan banyak pemikiran. Nah, banyak pemikiran artinya tidak hanya satu, artinya pemikiran A, B, C diambil pemikiran yang paling bagus, itulah yang kita gunakan sebagai dasar keputusan. Seperti itu Pak Ustadz. Kemudian terkait dengan pengambilan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Nah, tantangannya selalu ada tantangan, banyak sih tantangan. Misalnya ke sekolah memutuskan seperti ini, di sebagian orang tua ditanggapi dengan yang lain seperti itu. Tapi satu kunci yang saya yakini untuk mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan pada saat kita marah. Ya, kalau saat kita marah tidak boleh mengambil keputusan apapun. Redakan dulu emosi, biarkan dulu semuanya cooling down. Nah, setelah ada jeda waktu, panggil kembali. Nah, disitulah kita bisa mengemukakan pikiran-pikiran dari hati yang jernih dan pikiran yang waras itu muncul. Seperti itu yang dilakukan selama ini Pak Ustadz. Terima kasih. Kemudian ketika ada kasus, ya. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut atau ada jadwal tertentu, misalkan seperti yang tadi disampaikan, menunggu dulu waktu yang tepat atau langsung memutuskan pada saat itu apabila terkait ada kasus yang terjadi? Ya. Kalau ada kasus yang terjadi di sekolah kita ini, selama ini kasus-kasus yang terjadi itu tidak pernah saya mengambil keputusan saat itu juga. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau pengambilan keputusan yang terburu-buru itu bisa nanti hasilnya jadi penyesalan. Jadi diberi jeda waktu. Seperti dengan komite kemarin, sampai sekarang pun masih diberi jeda waktu. Dengan diberi jeda waktu sebulan, ternyata
beliau cerah, kita cerah, jadi sudah ada chemistry sekarang seperti itu. Jadi dijadwalkan dengan waktu yang disepakati. Kita sepakat, yang bermasalah sepakat, kita bertemu kembali. Nah, dalam jeda waktu itu kita saling koreksi diri. Jangan jangan gengsi minta maaf. Kalau misalnya saya salah, saya akan legowo, saya minta maaf atas kesalahan ini. Kalau kita rendah hati, lawan bicara kita juga kan sama-sama manusia, jadi pasti kalau kita baik bahasanya, beliau juga pasti menanggapi dengan baik. Seperti itu Pak Ustadz yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian ketika mengambil keputusan ada hal-hal yang bisa mempermudah untuk pengambilan keputusan. Nah, apakah ada seseorang atau kelompok atau guru-guru atau faktor-faktor yang lain yang menjadikan itu lebih mudah untuk mengambil keputusan? Ya, jelas. Kalau mengambil keputusan itu kan seperti tadi, tidak pernah saya sendiri. Selalu saya libatkan semua guru-guru, tidak semua guru-guru, tapi yang pokok-pokoknya saja yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Selalu dilibatkan semua PTK, TAS di sekolah kita ini. Seperti itu Pak. Tidak pernah mengambil keputusan sendiri, tetapi selalu kita ambil keputusan bersama. Andai kata nanti keputusan itu salah, berarti bisa dikoreksi secara bersama-sama. Berarti bukan individu kepala sekolah yang memutuskan, tapi hasil semua rembukan kita. Seperti itu Pak Ustadz. Kemudian dari berbagai macam kasus yang telah diselesaikan oleh ibu dan sekolah, nah, apa ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini? Oh, banyak Pak, banyak sekali. Dari setiap permasalahan pasti ada value-nya, nilai yang kita ambil untuk diri sendiri. Nah, yang saya ambil dulu waktu ada kasus anak-anak dengan pedagang itu, yang saya ambil pelajaran dari sana, artinya jangan menyimpan barang sembarangan. Karena anak-anak itu kan tidak tahu apakah itu milik orang lain. Kalau dia lihat berceceran, pasti dipakai mainan. Jadi saya juga sudah mengedukasi para pedagang, kalau mau menyimpan sesuatu di sekolah kita ini, kasih tahu kepada pihak sekolah, supaya nanti pihak sekolah bisa mengasih tahu kepada anak-anak supaya itu tidak diganggu. Itu satu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, waktu kemarin dengan komite itu, pelajaran yang saya ambil adalah mengalah. Ternyata kalau kita mengalah bisa jadi pemenang, seperti itu Pak. Alhamdulillah, pertanyaan dari wawancara ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan di tengah kesibukan Ibu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga CGP-nya berjalan lancar dan dinyatakan lulus supaya nama sekolah ini terangkat ya Pak. Hatur nuhun Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya untuk melakukan wawancara. Adapun wawancara ini adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi apakah selama ini di sekolah Bapak atau bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk identifikasi kasus-kasus yang bukan etika, dilema etika dan rujukan moral, itu saya melihat dulu dari segi perspektif hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar,
maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar PS salah itu rujukan moral, ataukah benar PS benar, dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar PS salah. Terus kan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Nah, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan dan mengidentifikasi masalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Itu mungkin. Terima kasih, tadi telah dijelaskan terkait dengan cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Ya, tadi telah disampaikan oleh Bapak terkait dengan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Dan selanjutnya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Dalam menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan di bawah dalam doa. Kemudian mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, dalam dilema etika itu dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Dan membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Nah, kemudian sekarang terkait dengan tantangan. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Nah, kemudian bila suatu ketika terjadi sebuah kasus yang terutama yang terkait dengan dilema etika, nah apa yang Bapak lakukan? Apakah langsung ditindaklanjuti saat itu, ataukah Bapak
menjadwalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, itu jika masalahnya ringan maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat maka dilakukan proses sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Jadi bagaimana dilihat dari kasusnya, Ya, kalau kasusnya kecil Nah, mungkin maka ya, kemudian seringkali masalah diselenggarakan pada saat itu juga. Nah, tetapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa, kepada murid. jadi bahwa terbagi dua atau revisi, kalau ringan mungkin langsung, dan kalau agak berat mungkin kita ada penjadwalan secara khusus terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini itu selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dan dari tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Nah, kemudian tadi telah disampaikan mungkin sudah banyak kasus-kasus yang telah ditangani oleh Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, dari berbagai macam kasus-kasus yang terjadi ataupun terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini, pelajaran apa saja mungkin yang bisa Bapak ambil dari apa yang telah Bapak lakukan? Baik, dari kasus-kasus yang terjadi, baik itu dilema etika, misalnya itu, ya ada hikmahnya juga, ya ada hikmahnya bagi saya pribadi selaku pimpinan di sekolah, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang diambil hikmahnya saja. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan itu saya menjadi lebih bijaksana, ya, dalam hal ini, dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Nah, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijaksanaan, kebijakan, dan berpihak pada murid-murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Terima kasih terkait dengan wawancara ini. Tadi Bapak telah menyampaikan bagaimana pandangan dan pendapat Bapak dan juga pengalaman-pengalaman yang telah Bapak lakukan terkait dengan kasus-kasus yang muncul terkait dengan dilema etika ini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan sekolah sukses selalu dan bisa membawa kebaikan. Dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.